Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan pemirsa yang budiman, ketika terjadi musibah dahsyat seperti tsunami di Aceh, gempa bumi di Palu, atau wabah penyakit corona yang tengah melanda, ada sebagian pihak yang menafsirkan musibah tersebut sebagai murka Allah, sebagai azab Allah. Benarkah demikian? Seringkali terjadi seseorang berbuat keliru atau berbuat salah yang mengganggu kenyamanan, merugikan, bahkan mengancam keselamatan kita. Jika hal-hal buruk tersebut terjadi, lazimnya kita marah, memarahi orang tersebut dengan perkataan kasar atau membalasnya yang setimpal. Bahkan sering terjadi pembalasan dengan penganiayaan yang lebih kejam. Kecewa adalah tingkat ekspresi marah paling rendah. Puncak ekspresi marah menganiaya, menyiksa, atau menzalimi pihak-pihak yang dianggap berbuat salah. Kita beragama, berketuhanan adalah untuk mengendalikan watak-watak buruk supaya terarah, tidak mudah marah, dan tidak suka menzalimi sesama. Saudaraku, jangan samakan sifat Allah dengan watak-watak buruk manusia. Allah Maha Mengampuni, Maha Memaafkan, dan Maha Menerima taubat. Andai kata seumur-umur manusia ingkar Tuhan, tidak pernah beribadah, Allah tetap tersenyum, tidak kecewa sedikit pun, lalu lenyap sifat pemaafnya, berganti sifat pemarah. Tidak. Seandainya seumur-umur manusia berbuat dosa dan berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap nyaman, tidak terganggu sedikit pun, lalu berubah sifatnya yang maha menyayangi berganti maha menyakiti, berubah sifatnya yang maha mengasihi berganti menganiaya, berubah sifatnya yang maha mengampuni berganti menyiksa. Tidaklah seperti demikian. Kelak di akhirat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa hamba-hamba ingkar, tidak menyiksa pendosa dan ahli maksiat. Allah hanya menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang tidak sempat bertaubat. Tempat tinggal tersebut adalah neraka. Mereka para pendosalah yang menceburkan diri sendiri ke dalamnya. Perhatikan dan silahkan menyimak hadis qudsi berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkan itu atas diri kalian semua. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tersesat jalan, kecuali orang yang akan aku beri petunjuk. Maka bermohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri kalian petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan, kecuali mereka yang aku beri makan. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku beri. Wahai hamba-hambaku, kalian tidaklah berbaju, kecuali mereka yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian, niscaya aku beri. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian telah berbuat dosa di waktu malam dan siang, sedangkan aku mengampuni segala dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni. Wahai hamba-hambaku, andai kata seluruh manusia dan jin sejak zaman awal hingga akhir zaman kompak bertakwa,
tidaklah itu menambah kehebatan kerajaanku sedikit pun. Dan seandainya mereka semua kompak durhaka, tidaklah mengurangi kehebatan kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, andai kata manusia dan jin sejak zaman awal hingga akhir zaman kompak meminta tolong kepadaku, lalu aku kabulkan semua permintaan mereka, niscaya itu tidak mengurangi kepunyaanku, kecuali bagaikan setetes air yang menempel di ujung jarum jahit ketika dicelupkan ke dalam samudra. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua akan beroleh balasan dari amal perbuatan yang aku pertimbangkan, yang aku perhitungkan. Kemudian aku akan menyampaikan sepenuhnya balasan tersebut pada kalian. Maka barang siapa mendapatkan balasan baik, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa mendapatkan balasan buruk, janganlah mencela, janganlah menyalahkan, kecuali pada diri sendiri. Maha benar Allah juga Rasulullah. Demikianlah berdasarkan keterangan hadis qudsi ini, musibah bukanlah murka Allah, bukan pula azabnya. Kalau bukan azab Allah, kalau bukan murka Allah, lalu musibah itu apa? Mudah-mudahan pertanyaan ini akan terjawab pada tayangan edisi berikutnya, edisi yang ke-67. Mari kita tetap bermohon keselamatan kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita semua, selamat dari wabah dan dari musibah-musibah lainnya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin.